Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Jurnalis cantik batal bugil keliling Camp Nou karena Barca. Pekan ini, Diletta Leota bikin sebuah janji yang niscaya bikin penggemar bola khususnya Barcelona berdegup kencang jantungnya. Leota janji akan keliling Camp Nou tanpa sehelai benang pun alias bugil. Namun janji Diletta Leota itu juga punya syarat dan ketentuan. Perempuan 31 tahun itu menjanjikannya dengan catatan Barcelona bisa menang 3 gol atas Bayern Munich di Liga Champions. Sebagaimana dilansir Daily Star, Diletta Leota yang kelahiran Katalan itu pada akhirnya batal bugil keliling Camp Nou. Tentu saja itu dikarenakan Barcelona gagal memenuhi syarat Leota. Fabrizio Romano ungkap prioritas transfer Manchester United di tahun 2023. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan rencana Manchester United di bursa transfer 2023. Ia menyebut bahwa Setan Merah bakal fokus mendatangkan striker baru. Keputusan Ten Hag untuk mendatangkan striker baru ini disebabkan stok penyerang Manchester United akan semakin menipis di musim depan. Ini disebabkan Cristiano Ronaldo kemungkinan besar akan cabut. Alhasil penyerang tengah MU tersisa Marcus Rashford dan Anthony Martial. Ten Hag merasa opsi itu sangat kurang, jadi ia memprioritaskan transfer striker baru. Liverpool sempat tawar Valverde 1,4 triliun rupiah. Sebelum bursa transfer musim panas kemarin ditutup pada 1 September, Liverpool berburu gelandang tengah. Dilansir dari Diario AS, muncul laporan Liverpool sempat didekati gelandang tengah Real Madrid, Federico Valverde. Pemain asal Uruguay berusia 24 tahun itu kabarnya siap dibayar mahal Liverpool. The Reds akan kucurkan dana sebesar 86,5 juta pound sterling atau setara 1,4 triliun rupiah. Kabarnya tawaran tersebut ditolak Real Madrid mentah-mentah, bahkan pihak Madrid kabarnya tidak senang dengan tawaran itu. Mereka menyebut kalau pihak Liverpool begitu brutal dan ofensif. Cedera dan start sulit, Liverpool bikin Jota frustasi. Cedera di awal musim ini memaksa Diogo Jota menepi beberapa pekan. Pelan-pelan Jota bisa kembali bermain kembali dan itu menjadi kelegaan tersendiri buat penyerang asal Portugal tersebut. Ya sempat sangat frustasi, cuma bisa menyaksikan timnya kesulitan di awal musim ini dan tak bisa berbuat apa-apa. Sekarang Liverpool baru kembali ke jalur yang benar setelah berhasil mengalahkan Ajax di Anfield tengah pekan kemarin. Di laga tersebut Jota bermain selama 66 menit. Juventus pantau De Zerbi untuk gantikan Allegri. Posisi Massimiliano Allegri sebagai pelatih Juventus mulai goyang setelah start buruk di awal musim ini. Kini muncul kabar bahwa Bianconeri mulai mempertimbangkan mencari pengganti. Dilaporkan Sport Mediaset, ada Roberto De Zerbi yang kini dipantau oleh Juventus. Ia masih berstatus Shakhtar Donetsk sampai Juli lalu, namun mundur akibat perang yang berkecamuk di negara itu. Saat ini De Zerbi juga sedang diincar oleh Brighton and Hove Albion, seperti diberitakan oleh Calcio Mercato. Ia diproyeksikan sebagai pengganti Graham Potter yang pindah ke Chelsea dan pembicaraan kedua pihak masih berlanjut. Laga tunda Arsenal versus PSV dijadwalkan ulang pada Oktober 2022. UEFA sudah berkomunikasi dengan Arsenal dan PSV, kedua pihak sepakat untuk mengubah laga tersebut di bulan Oktober 2022. Pertandingan ini tepatnya akan digelar pada tanggal 20 Oktober mendatang. Ini dikarenakan jadwal lain kurang memungkinkan untuk menggelar laga tersebut. Jadi pertandingan ini bakal digelar antara matchday 4 dan 5, di mana matchday 5 nanti akan mempertemukan Arsenal dan PSV di Belanda.
Hasil Liga Eropa, Ronaldo sumbang gol, MU tumbangkan Sheriff 2-0. Laga Sheriff versus Manchester United berlangsung di Stadionul Zimbru. Tim tamu berhasil memimpin di menit ke-17 lewat aksi Jadon Sancho. Memasuki menit ke-39, Cristiano Ronaldo menggandakan keunggulan MU lewat eksekusi penalti. Di sisa waktu tak ada lagi gol yang tercipta, MU pulang ke Inggris dengan membawa kemenangan 2-0. Hasil ini membuat MU menempati posisi kedua klasemen sementara grup E dengan 3 poin, sedangkan posisi puncak ditempati Real Sociedad dengan 6 poin. AS Roma versus ECK di Bala CS Pesta Gol 3-0. AS Roma menjamu wakil Finlandia di Olimpico. Giallorossi langsung diuntungkan dengan kartu merah lawannya pada menit ke-15. Baru di babak kedua, Ilupi mulai membuka keran golnya. Paulo Dybala langsung membawa Roma memimpin pada menit ke-47. Lorenzo Pellegrini mencetak gol kedua 2 menit berselang. Belotti memantapkan keunggulan Roma menjadi 3-0 pada menit ke-68. Ini jadi kemenangan pertama Roma di Liga Eropa musim ini. Dengan hasil ini, pasukan Jose Mourinho sementara ada di posisi 3 grup C dengan 3 poin, sementara EJK di posisi terbawah dengan tanpa poin. Hasil Liga Eropa, Midtjylland bantai Lazio 5-1. Matchday kedua grup F Liga Eropa menggelar duel Midtjylland versus Lazio. Midtjylland berpesta di laga ini. Klub Denmark itu menang telak 5-1 atas wakil Italia. Kemenangan ini mengantarkan Midtjylland ke posisi kedua klasemen grup F Liga Eropa 2022-2023 dengan 3 poin. Lazio tepat di bawahnya dengan poin serupa. Jadon Sancho lakukan selebrasi sambil tunjuk deker pemberian fans cilik setan merah. Penyerang sayap Manchester United Jadon Sancho melakukan selebrasi unik usai mencetak gol ke gawang Sheriff Tiraspol di Liga Eropa. Sancho merayakan golnya dengan berpelukan bersama rekan-rekan satu timnya. Setelah itu, Sancho memamerkan sebuah deker atau pelindung tulang kering yang merupakan hadiah dari supporter cilik Manchester United. Dikutip dari Twitter pribadi Jadon Sancho, sang winger ikut menampilkan gaya selebrasinya tersebut. Cristiano Ronaldo akhiri puasa gol, rekor buruk 18 tahun lalu batal terulang. Cristiano Ronaldo mengakhiri puasa golnya pada awal musim ini dalam laga Sheriff Tiraspol versus Manchester United. Dengan demikian, Ronaldo batal mengulangi rekor buruk 18 tahun silam. Kapten timnas Portugal itu memang tampil kurang memuaskan di awal musim ini dengan catatan 0 gol dan 0 assist dalam 7 laga. Dilansir dari Transfermarkt, Ronaldo sempat mengalami paceklik gol lama pada musim 2004-2005. Saat itu Ronaldo yang masih berusia 19 tahun tidak mencetak satupun gol di level klub dari Agustus hingga September. Ronaldo hampir saja menyamai catatan itu andai gagal mencetak gol saat melawan Sheriff Tiraspol. Virgil van Dijk belum setara dengan Rio Ferdinand. Ex-pemain Liverpool dan Chelsea, Joe Cole, tak ragu menyebut legenda Manchester United Rio Ferdinand masih lebih baik dari Virgil van Dijk. Bahkan ia menuturkan bahwa bek Belanda itu butuh waktu yang panjang agar bisa menyamai si bek legendaris Inggris. Menurut pemaparan Manchester Evening News, penilaian Cole berakar dari jumlah trofi yang dikemas kedua jenderal lapangan tersebut. Sepanjang karirnya, Ferdinand memang sukses mengemas trofi yang jauh lebih banyak ketimbang Van Dijk kala membela tim Liga Inggris. Impian Erling Haaland di Liga Premier Inggris.
Striker Manchester City, Erling Haaland rupanya memiliki impian yang belum ia capai untuk saat ini, dan itu adalah mencetak 5 gol dalam 5 sentuhan saja. Pernyataan Haaland ini sendiri ia utarakan setelah ia mendapatkan banyak kritik dari gol yang ia cetak di laga melawan Borussia Dortmund, di mana ia hanya memberikan 11 sentuhan pada bola di babak pertama pertandingan. Orang-orang mungkin berkata apabila saya jarang menyentuh bola dan saya kurang begitu peduli dengan hal tersebut. Saya tahu apa yang saya lakukan dan saya akan terus melakukan hal tersebut. Impian saya adalah untuk menyentuh bola 5 kali saja dan mencetak 5 gol dari 5 sentuhan tersebut. Itu adalah impian terbesar yang sampai saat ini ingin saya wujudkan, ujar Haaland dilansir dari beIN Sport. Ex-kiper Manchester United Ben Foster resmi pensiun dari sepak bola. Ex-kiper Manchester United Ben Foster resmi mengumumkan pensiun sebagai pemain sepak bola. Ben Foster memutuskan pensiun sebagai pemain sepak bola di usianya yang sudah menginjak 39 tahun. Dilansir dari The Athletic, Foster memutuskan pensiun setelah kontraknya bersama Watford habis pada akhir musim 2021-2022. Foster sendiri sebenarnya sempat mendapatkan tawaran dari Newcastle United pada bursa transfer musim panas 2022, akan tetapi Foster menolak tawaran tersebut dan memutuskan untuk pensiun sebagai pemain sepak bola. Baru datang, Liverpool siap depak Arthur Melo pada Januari 2023 nanti. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan siap memulangkan Arthur Melo ke Juventus pada Januari 2023 nanti, apabila mereka bisa mendatangkan gelandang baru, padahal ia baru saja merapatkan field. Toto Mercato Web menyebut bahwa Arthur tak cocok dengan permainan Liverpool. Ia bukan tipe pemain yang diinginkan oleh Jurgen Klopp pada musim panas 2022 kemarin. Kejutan, Inter Milan bakal boyong Donny van de Beek. Klub Liga Italia Inter Milan dilaporkan ingin membawa gelandang Manchester United Donny van de Beek di bursa transfer musim dingin nanti. Kabarnya, kedatangan pemain berpaspor Belanda tersebut merupakan titah langsung dari nahkoda Nerazzurri Simone Inzaghi. Inzaghi merasa jika Nerazzurri membutuhkan penyegaran di area lini tengah, mengingat Marcelo Brozovic sudah tidak muda lagi. Di samping itu, pilihan Inzaghi juga tak banyak, menyusul hengkangnya sejumlah gelandang mulai dari Mattias Vecino hingga Stefano Sensi. Bila tak berguna, Didier Deschamps jamin buang Paul Pogba di Piala Dunia 2022. Nasib Paul Pogba untuk membela timnas Prancis pada Piala Dunia 2022 di Qatar masih ditanda tanya. Pogba kini sedang dikejar waktu untuk fit usai menjalani operasi cedera meniskus. Diperkirakan proses pemulihan pesepak bola berusia 29 tahun tersebut memakan waktu selama 40-60 hari. Keadaan itu yang membuat Deschamps berpikir untuk menyertakan Pogba ke Piala Dunia 2022. Ia ogah membawa pemain yang tak bisa mengasih kontribusi maksimal dalam ajang tersebut. Deschamps juga meyakini Pogba dapat memahami keputusan yang nanti diambilnya. Ia menilai ex-Manchester United tersebut tak memikirkan kepentingan pribadinya saja. Carlo Ancelotti siap pensiun jika Fede Valverde gagal cetak 10 gol untuk Real Madrid. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti siap pensiun dari dunia pelatih jika Federico Valverde gagal cetak 10 gol pada musim 2022-2023. Sejauh ini Valverde telah membukukan 3 gol di lintas kompetisi. Anehnya, pada musim lalu Valverde hanya mencetak 1 gol, kata Ancelotti seperti dikutip dari laman resmi Real Madrid. Saya mengatakan kepadanya jika dia tidak mampu mencetak setidaknya 10 gol dalam satu musim, saya akan merobek sertifikat kepelatihan saya. Kita harus menunggu untuk menyebutnya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, tutur mantan pelatih AC Milan itu menambahkan. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!